Halo bro, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di klinik Tong Fang Choi. Di sini kami menjual alat-alat untuk Anda membunuh diri lebih cepat. Kami juga menjual racun tanpa rasa sakit. Kami juga menjual peti mati bagi Anda yang depresi gara-gara cinta, gara-gara dikejar-kejar pinjol. Kabungi kami, klinik Tong Fang. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Halo bro, sebelumnya gue ngucapin salam sejahtera dan shalom buat semuanya teman-teman. Dimanapun kalian berada bray, gue doakan kalian semuanya di dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan saat apapun. Pada kesempatan hari ini bray, gue mau kasih tahu buat kalian di sini ada event baru coy. Ada event baru muncul lagi ya, bukan yang baru banget ya, ini udah event lama. Cuma di sini nih GM itu selalu memberikan suatu hal-hal yang baru coy, karena memang mungkin sudah terlalu banyak peminatnya ya kan. Jadi di sini GM brother ngeluarin satu serangga coy. Di sini GM ngeluarin satu serangga. Kampret di mana nih? Bentar ya. Nah, ini dia. Ini kayaknya lebih nyata ya bro ya. Ini kalajengking lebih nyata. Lihat nih cuy, muncongnya nih, muncongnya cuy. Kayak apa cuy? Kayak ngop-ngop gitu ya kan. Di sini namanya itu Bathacius arenicola. Jadi dia ini tipe tempur untuk semut pembawa, bray. Di sini sih tadi gua udah baca-baca, bray. Udah gua baca-baca. Terus ada juga yang di sini menggunakan bahasa bahasa kalbu yang when leading career end gitu ya kan. Jadi ntar ini sih gua udah terjemahin, brother. Jadi di sini yang bakalan kita bakalan bahas tentang serangga ini, bray. Tentang serangga ini. Sekarang karena memang kenapa gue bahas karena sekarang sudah ada dua serangga yang berhubungan dengan tipe pembawa bray. Yang pertama itu yang ini bray. Karena sorry banget karena memang gue di sini menggunakan Indonesia language gitu kalau salah ya. Di sini gue menggunakan bahasa Indonesia, jadi memang lah di sini nih ini dia. Gue nggak punya serangga top up bray. Kalau kalian mau top upin ya gue terima aja sih bray. Oke. Kita bakalan berbandingin dengan tipe ini bray. Ini juga tipe tempur untuk semut pembawa. Ini kalajengking kaisar ya. Kalajengking kaisar sama yang ini bray. Sama yang Bathacius arenicola gitu ya. Gua gak ngerti nih bahasa apa. Gue yang pasti gua ngerti sih ini kayaknya dari daratan timur sana lah, dari bahasanya kayak gitu ya. Dia berada di tipe 11 di bintang 11. Harusnya sih kita bisa ngecek lebih lebih maksimal ya, karena memang kan di sini juga udah terjelas banget kebandingannya itu apa. Jadi hari ini kita bakalan coba bandingin atau kita bakalan coba review tentang serangga ini bray. Kira-kira serangga ini bagus nggak dibuat sebagai serangga utama atau bagusnya di posisi helper atau bagaimana. Jadi sebelumnya gue juga bakalan jelasin ke teman-teman apa sih kekurangannya dan apa sih kelebihannya ya kan gitu ya. Pastinya sih kalau misalkan GM itu mengeluarkan serangga dengan tipe yang sama di tipe pembawa, biasanya dia itu menyediakan helper dan serangga utamanya brother. Nah tinggal kita nih ngerti nggak yang mau kita buat helper itu yang mana, yang mau kita jadikan yang utama itu yang mana. Nah itu bakalan kita bahas pada hari ini guys. Nah, yang pertama kita bakalan bahas yang terbaru ini dulu ya, Bray ya. Yang terbaru ini, jadi di sini nih, Bray. Dia berada di bintang 11. Dia tipe tempur ya, ini ya, tipe tempur, dan dia juga untuk semut pembawa, Bray. Terus untuk talentanya gue rasa sih sama ya, Sama di ini untuk tipe untuk pembawa, dan terus ini untuk apa nih? Oke. Ya, nanti terjemahkan sendiri, bye. Setiap serangga memiliki talenta awal. Oke, Squares gitu-gitu aja ya. Nah, di sini nih gue bakalan coba baca satu-satu buat kalian, brother. Ini karena memang berada di bintang 11. Serangga arenicola ini kalau berada di bintang 11, dia kalau misalkan serangan semut pembawa itu meningkat 60%. Pertahanan semut pembawa meningkat 60%. Kecepatan tempurnya meningkat 70%, kecepatan konvoi ya. Kecepatan tempurnya itu meningkat sebanyak 120%. Kalau yang ini nih apa nih, brother? Ini brother.
Jadi diartikan di sini, ini gua artikan langsung bahasa Indonesia aja ya bro ya. Di saat memimpin semut pembawa, kemungkinan memicu efek blitz. Efek blitz itu gini, kalau menurut gue blitz itu kan si baratnya kan serangan kejutan ya. Serangan kejutan yang memang sewaktu-waktu itu akan memberikan ini, itu akan memberikan rasa sakit. Kalau menurut gue ya, itu akan memberikan rasa sakit atau memberikan efek parah atau kerusakan pada lawan kita itu mungkin meningkat sebanyak 50% ya. 50% ya brother ya. Itu sih kalau pengertian gue sih brother. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pengertian tersendiri tentang efek blitz ini, gue sih nggak ngerti ya. Tapi setahu gue sih kalau efek blitz itu adalah serangan kejutan yang memang kita nggak ngerti serangan kejutannya itu dia bertipe untuk meningkatkan serangan atau meningkatkan efek kerusakan yang intinya gue harap sih, yang gue rasa sih itu baik gitu ya. Terus yang kedua, yang ini di bawahnya ini yang ada gambar ini, yang ada gambar kayak apa? Meta ini ya, ini gambar meta brother. Yang ini gue tandain yang gambar meta. Kalau di sini nih sebagai helper with linear carrier and terus lead effect. Oke gini Bray. Di sini nih Bray, di sini nih gue jelasin buat kalian. Jika kita menggunakan ini sebagai helper saat memimpin semut pembawa, kemungkinan memicu untuk efek blitznya juga itu juga meningkat sebanyak 25%. Seperti yang gue bilang tadi ya, jadi efek blitz itu juga bisa memberikan efek serangan, meningkatkan serangan atau memberikan efek kejutan yang memang fatal buat musuh ya. Itu kalau misalkan kita menggunakan ini sebagai helper. Tadi kalau misalkan kita nggak menggunakannya sebagai helper, gue rasa sih ini mati ya dulu deh. Gue rasa ini bakalan mati. Jadi untuk skill metanya gue rasa sih akan sia-sia kalau misalkan kita nggak menggunakannya sebagai helper. Karena memang jelas banget di sini with it as a helper gitu. Jika kita menggunakannya sebagai pembantu atau pendamping ya. Oke, gue rasa sih di sini teman-teman udah oke ya. Nah, tapi ini hanya akan meningkat pada bintang 11 ya Bray ya. Kalau misalkan bintang kalian masih bintang 7 ya jangan harap sebanyak ini coy kan gitu ya. Karena memang untuk yang untuk yang tipe-tipe top up ini adalah untuk orang-orang yang memang menurut gua tuh sekali di top up minimal itu udah bintang 10 minimal kan gitu ya. Oke. Selanjutnya HP atau darah semut pembawa itu meningkat sebanyak 40%. Karena memang semut pembawa itu gua rasa adalah tipe semut atau tipe yang paling gampang untuk mendapatkan darah brother. Karena memang darah itu juga kan sangat berpengaruh untuk pertempuran ya. Walaupun serangan kalian tinggi tapi kalau darah kalian kalahnya jauh, gua rasa sih kalian bakalan kalah kan gitu. Gua rasa sih kalian pernah ngalamin lah. Jadi memang darah itu juga penting banget. Terus di sini juga dituliskan brother, ketika memimpin semut pembawa, skill serangan semut khusus. Semut khusus itu gini. Semut itu kan ada dua tipe, brother. Semut khusus sama semut universal gitu ya. Jadi jika kalian menggunakan semut universal, ini nggak bakalan berfungsi. Jadi kalian cuma akan berfungsi jika kalian menggunakan semut khusus, khususnya khusus pembawa. Bukan khusus penembak atau khusus penjaga. Karena memang ini kan serangga ini untuk pembawa, coy. Lo jangan PA ya. Ntar lo pakai ini untuk semut penjaga, lo ngarapin meningkatkan serangannya sebanyak 80%. Lo gimana coy? Kan gitu ya. Ini untuk semut pembawa coy. Lo baca tuh ya kan. Terus di bawahnya lagi Bray, gue jelasin juga. Ketika memimpin semut pembawa, skill pertahanannya meningkat. Skill pertahanan semut khusus coy. Ya baca lagi ya, semut khusus. Bukan semut universal ya kan. Jadi kalau misalkan kita yang biasa pakai semut universal, terus kita pakai semut-semut kayak pakai serangga-serangga kayak gini, udahlah mending nggak usah coy. Mending tuh duit lu pakai top up ML kah, lu pakai top up FF kah. Ya mau bocil FF om give alf gitu ya kan. Oke. Di sini juga pertahanan invasi itu gini Bray. Pertahanan invasi itu ibaratnya kayak menahan serangan ya. Menahan serangan invasi kan serangan ya. Menahan serangan itu meningkat 40%, pertahanan invasi semut pembawa juga meningkat 50%. Kenapa nih ada dua invasi di sini? Berarti gua rasa sih 40 tambah 50 berarti 90%. Benar gak sih, Goy?
Karena di sini pertahanan invasi semut pembawa, pertahanan invasi semut pembawa itu ada 2. Ini yang ngebug nih gamenya apa GM-nya, gue nggak ngerti coy. Terus meningkatkan damage semut pembawa itu meningkat sebanyak 25% coy. Jadi itu adalah hal yang bisa gue baca buat kalian coy. Jadi nanti bisa kita simpulkan dulu. Tapi sebelumnya kita bakalan coba cek yang ini, yang ini apa namanya, kalajengking kaisar ya. Ini juga berada di bintang 11 sih Bray. Oke. Kalajengking kaisar bintang 11. Pertahanan semut pembawa itu meningkat 60%, sama kayaknya tadi, sama juga 60%. Pertahanan semut pembawa meningkat 60%, kecepatan konvoynya meningkat 70%, kecepatan tempurnya juga meningkat sebanyak 120%. Itu juga sama coy. Tingkat kekebalan semut pembawa terhadap efek dikendalikan. Jadi memang sifat gini Brad. Memang ada semut-semut itu yang memang mengeluarkan skill untuk melumpuhkan ya Bray ya. Jadi memang fungsinya meta ini meningkatkan kekebalan semut pembawa gitu. Kadang ada semut yang memang mampu melumpuhkan skill semut-semut ya Bray ya. Gue sih lupa namanya apa, tapi itu ada. Jadi tingkat kekebalan semut pembawa terhadap efek dikendalikan ini fungsinya di situ. Jadi biasanya melumpuhkan skill kita tuh kosong ya. Jadi di sini dia memberikan efek kekebalan itu meningkat sebanyak 25%. Sebenarnya sih kalau misalkan memang dia tanpa helper pun gua rasa semut ini udah OP sih itu. Serangga ini udah OP ya kan. Terus di sini Bray, di sini kan kalian gambar meta yang ini. Itu tadi yang udah gua jelasin sih bro. Gua udah jelasin sama kalian tadi. Jadi memang setiap setiap serangga itu kan juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi di sini gua bacakan buat kalian. Jadi di sini gua bacakan semua buat kalian. Jika kalian menggunakan ini sebagai semut pembawa, sebagai serangga pembantu atau helper, semua pasukan semut pembawa kami kendalikan peluang perlawanan. Jadi memang gini. Jadi gue simpulkan serangga ini tuh mampu memberikan efek pertahanan ya, efek pertahanan atau efek perlawanan yang cukup baik daripada yang tadi yang kita sebutin tadi, yang pertama tadi yang Nicola tadi ya kan. Karena memang di sini dia punya meta yang mampu memberikan peluang perlawanan, walaupun memang di saat semut kita tuh mengalami serangan atau perlawanan dari musuh ya, yang memang karena kadang memang semut lawan itu kan mampu memberikan efek kelumpuhan ya. Tapi di sini juga dia mampu memberikan dari serangganya sendiri ya bro ya, bukan semut ya. Dari serangga ini, kalajengking kaisar ini mampu memberikan bantuan perlawanan dan bantuan pertahanan coy. Jadi gua rasa ini OP sih. Dan terus kalau dari darah coy, dari darah HP semut pembawa 35% lebih tinggi yang Niklo ya. Ketika memimpin pasukan semut pembawa, skill serangan semut khusus meningkat sebanyak 50%. Lebih tinggian yang pertama. Ketika memimpin semut pembawa, skill pertahanan semut khusus 70% lebih tinggi yang pertama. Pertahanan invasi pembawa itu masih kalah coy, lebih tinggian yang pertama tadi kita baca. Damage semut pembawa itu meningkat 20%, sedangkan yang tadi 25%. Jadi kesimpulannya, kalau dari segi skill nih si Nicola ini lebih unggul. Cuma dia, kalian harus juga tahu coy. Kalian juga harus tahu GM itu menciptakan atau memberikan serangga-serangga baru dengan tipe yang sama pada serangganya. Itu bukan semata-mata kalian itu harus pakai untuk untuk serangga pembawa ini pakai 2 serangga. No. Jadi GM itu memberikan serangga baru dengan tipe yang sama itu hanya untuk memberikan pendamping pada serangga yang pertama kali yang dimunculkan. Seperti tadi kalajengking kaisar itu kan
kalajengking yang pertama kali dikeluarkan sebelum ini gitu. Jadi kesimpulan yang bisa gua tarik coy, kalau kalian bertanya, bang menurut lo yang gua pakai di utama dan yang helper di mana enaknya gimana ya gitu. Kalau gue sih ya bro, kalau gue sendiri sih mending, ini pendapat gua ya, kalau misalkan pendapat kalian punya pendapat lebih ya itu hak kalian, karena memang setiap orang itu juga punya pendapat lebih gitu ya, punya pendapat lain, punya pendapat lain. Jadi Bathachus arenicola ini lebih cocok jadi helper sebenarnya coy. Kenapa gue ngomong jadi helper? Karena memang meta yang diberikan di sini, yang ini, with it as helper nih, karena dia kan di saat memimpin saat memimpin semua pembawa, kemungkinan itu bisa memicu atau memberikan efek blitz pada serangan kita atau pada perlawanan saat melawan musuh. Efek blitz ini kan juga bisa berupa kerusakan, bisa berupa ketahanan, bisa berupa serangan balik yang lebih fatal gitu ya kan. Jadi gini, kalau kalian menggunakan serangganya ini ada dua, contoh misal ini jadi helper, bray. Efek-efek ini itu semuanya itu akan kalian rasakan, coy. Kalian akan rasakan sama juga yang kalajengking kaisar. Kalau kalian pakai kalajengking kaisar dan pakai kalajengking Nikola ini, efek kedua serangga ini itu akan kalian rasakan di saat kalian melakukannya itu efeknya bersamaan coy. Jadi memang lebih sakit gitu loh, lebih sakit banget. Karena memang itu yang gue pelajarin selama gue main game ini gitu loh. Tapi memang sih terus terang sih gue rasa ini mahal banget bro, ini mahal banget. Tapi ya gue cuma bisa kasih masukan dan saran aja bagi teman-teman yang mau beli ini. Gue saranin sih ya kalian beli aja gitu, kalian beli aja karena memang serangga ini OP banget coy, OP banget. Terus terang gue ngomong OP banget. Kalau dari skill manapun, kalajengking kaisar yang hitam itu tetap kalah sama ini gitu. Cuma di sini kan keunggulannya kan dia mampu memberikan efek atau memberikan keunggulan di saat dia menjadi helper. Sedangkan kalajengking kaisar tadi, dia keunggulannya itu mampu memberikan pertahanan coy, ini dia. Dia mampu memberikan pertahanan. Kalian lihat metanya yang bulat ini, coy. Dia mampu memberikan pertahanan. Semua pasukan semut pembawa akan kami kendalikan peluang perlawanan. Jadi memang terus sisi lain juga di atasnya juga tingkat kekebalan semut pembawa terhadap efek yang dikendalikan itu juga meningkat, coy. Karena memang gua rasa sih di sisi lain ini tuh sudah kuat dari luar. Terus kalian bantu lagi dari dalam pakai ini, coy. Nah, itu udah nggak kebayang, coy. Itu sudah nggak kebayang. Gua rasa sih itu sudah pasti OP banget lah. Apalagi memang semut pembawa itu kan kelihatannya itu lemah coy. Padahal kalau menurut gua semut paling kuat itu sebenarnya semut pembawa sebenarnya. Semut pembawa. Tapi semua itu kan juga tergantung dari flora mutasi ya. Tergantung semua dari flora mutasi gitu. Kenapa gue ngomong semut pembawa itu OP? Satu, karena memang semut pembawa itu untuk tingkat kekebalan darah itu biasanya lebih tebal dari semut apapun coy. Karena memang dari semut kita juga ada skill semut yang mampu memberikan efek peningkatan darah. Terus terlebih lagi dari serangga coy. Serangga-serangganya itu banyak banget yang mampu memberikan efek peningkatan darah gitu. Cuma biasanya sih orang jarang banget lah main tipe semut pembawa. Kebanyakan orang itu pakainya tuh semut penembak mulu, tembak mulu gitu kan. Bosan gue nemu-nemu orang penembak itu. Gue ketemu sama carrier pembawa, gue serang bolak-balik nggak tembus-tembus coy. Walaupun dari segi serangan gue menang, tapi dari darah itu tebel banget coy. Lo bayangin darah sampai 500 itu darah apa coy? Itu pasti anggota PMI itu bro, gitu. Nah jadi kesimpulan dari yang gue sampaikan tadi bro, kalau kalian mau pakai ini di semut utama itu hak kalian. Cuma gue saranin kalau lebih bagusnya sebenarnya serangga kalajengking Nikola ini lebih cocok jadi helper. Jadi helpernya ini coy. Jadi helpernya kalajengking kaisar, oke? Nah itu adalah penjelasan yang bisa gue sampaikan buat kalian bray. Semoga penjelasan gue yang singkat ini juga bisa bermanfaat buat kalian.
Jika kalian punya pendapat lain tentang seputar serangga ini, gue nggak ngelarang kalian untuk komen, karena memang komenan kalian atau pendapat kalian juga akan menambahkan ilmu dan pengalaman juga buat gue, brother. Dan buat teman-teman yang juga sedang bingung mau beli serangga ini atau enggak gitu ya kan. Nah, jadi jika memang ada salah-salah kata dari gue, Bray, sebelumnya gue mohon maaf banget. Semoga teman-teman selalu menikmati game semutnya, brother. Semoga kita selalu bertemu. Kalau kita ketemu kan kita bisa tes tes mekanik ya kan gitu, tes bengkel ya gitu kan. Kalau memang kalian lebih OP, aku harus akuin jika memang gua harus lebih OP, ya teman-teman bisa saksikan video-video sebelumnya. Kalian juga bisa belajar apa sih, bagaimana sih cara meningkatkan kekuatan, bagaimana meningkatkan serangan, kan gitulah. Oke brother, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bro. See you again, bye bye.